Kediri. Nah, Kediri itu yang dipimpin oleh Sri Aji Joyoboyo sampai punya anak 3 orang. Nah itu anak yang pertama Dewi Sara dengan yang lain, sehingga yang terakhir anak laki-laki Kerajaan Sri Aji Joyoboyo. Kerajaan Sri Aji Joyoboyo ada di Kediri. Sri Aji Joyoboyo selain menjadi seorang raja, juga seorang peramal yang jitu. Ono swara gak ono rupane, yang artinya radio. Itu salah satu ramalan Sri Aji Joyoboyo. Ketebang-tebang saka wetan, ngeredupe wengi ono kulon, yang artinya setiap kehidupan pasti ada kematian. Itu juga salah satu ramalan Sri Aji Joyoboyo. Bersama Abah Haji Karsono di Desa Keras. Yang tahu sedikit sejarah tentang kerajaan Joyoboyo, Sri Aji Joyoboyo Kediri gitu ya. Nun sewu. Ya setahunnya jenengan monggo. Amit. Salah sendiri. Yang cerita nggih, ndak apa-apa. Nah, ini yang ditanyakan Pak Anu, Si Amit. Pak Basuki. Pak Basuki tentang asal mulanya dari kerajaan Joyoboyo. Itu pertama dari Empu Sendok Mataram kuno itu punya anak Darawangsa, Darawangsa punya anak Erlangga, Erlangga punya anak 2 yaitu Aji Joyoboyo dengan yang di kerajaan Tepi Brantas 2. Nah itu karena beliau sama-sama royoan, artinya itu saling ingin jadi raja. Akhirnya kerajaan dibagi 2, Jenggolo dan Kediri. Nah, Kediri itu yang dipimpin oleh Sri Aji Joyoboyo sampai punya anak 3 orang. Nah itu anak yang pertama Dewi Sara dengan yang lain, sehingga yang terakhir anak laki-laki Kertajaya yang menggantikan Sri Aji Joyoboyo. Ini setahu kita di sejarah. Nah, setelah adanya itu kurang bisa seperti Aji Joyoboyo dalam pemerintahnya, sehingga Sri Aji Joyoboyo banyak meninggalkan seperti di Ngantang, seperti di daerah Petung Sewu, Pring Sewu, di daerah Pare ke selatan, Gura ke timur atau ke selatan. Itu tempat upacara apa ya namanya, zaman orang itu untuk melantik para biksu dan para kerajaan yang telah dilibatkan untuk menjadi pengabdi Sri Aji Joyoboyo pada waktu itu. Kira-kira demikian ceritanya sampai kerajaan ini lagi kembali punah, tidak ada yang meneruskan karena sikap Kertajaya itu tidak seperti Sri Aji Joyoboyo. Nah ini saudara-saudara, kalau diingat dari itu memang pewaris kerajaan belum tentu seperti orang tuanya, seperti padahal itu keturunan asli tidak seperti orang tuanya. Jadi kembali para pengikut Sri Aji Joyoboyo itu nderek tanggone Tunggulametung, Singosari dengan Kertanegara. Kertanegara pecah perang dari Joyoboyo sehingga Singosari kalah, sehingga ditangkap diusir. Kula sampun. Sampun. Nggih. Menggali ini sejarah Desa Keras ini, Pak. Sejarah Yang tahu persis Pak Karsono insyaallah. Mboten nih. Kediri, kerajaan Kediri. Nah, sehingga waktu itu semua ditangkap oleh Joyo Katwang untuk diasingkan di hutan terik, seperti Raden Wijaya, Lembu Sura, Aryo Wiraraja,
Bupati Madura, terus tambah lagi yaitu Ronggolawe, Nambi yang telah diasingkan itu mengikuti Raden Wijaya di hutan terik Mojokerto. Di situ dia dikurung politik, tidak boleh mengembangkan pekerjaan itu kerajaan. Namun karena kecerdikan Arya Wiraraja sehingga dia secara diam-diam mendirikan kerajaan di Mojopahit. Pada itu Tentara Kublai Khan Takhtar ingin ingin membalas dendam, mampir ke Raden Wijaya dulu di hutan terik itu, sehingga ditunjukkan kalau Singasari masih ada, yaitu tapi dipimpin Joyo Katwang. Sehingga omong punya omong ingin untuk mengalahkan Joyo Katwang, akhirnya dipengaruhi Raden Wijaya untuk menyerang ke sana, dibantu dari Raden Wijaya ke darat, dari tentara Kublai Khan ke Berantas sampai menyerang sehingga Joyo Katwang meninggal. Itulah awal dari kerajaan Mojopahit yang dibantu Adipati Wiraraja dan Patih-patih yang dipimpin oleh Kertanegara dulu. Itulah bapak-bapak semua sekilas cerita yang kita peroleh mulai kerajaan Jawa itu, mulai dari Mataram kuno sampai punya anak yaitu punya anak Dharmawangsa Erlangga sampai Joyoboyo, Sri Aji Joyoboyo yang meninggalnya itu mokso dengan raganipun. Itu cuplikan dari saya yang tahu dari sejarah dulu waktu di sekolah SR. Cerita-cerita ini sampai ke SMP, SMA tetap dibawakan sebagai bahan sosial politik pada waktu itu oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kemerdekaan, sehingga bisa menggali Nusantara Indonesia sampai sekarang ini dengan kitab Kertagama, sehingga tercetuslah para tokoh masyarakat, yaitu bisa menjadikan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi negara kita itu bukan negara Islam sekuler, tapi negara kebangsaan yang dipimpin seperti proklamator, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sumpah Pemuda, dan di Jakarta Kartel, Piagam Jakarta Kartel. Demikian yang kita sampaikan, perlu dipahami. Mungkin ada kekeliruan, kekurangan, saya agak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita manusia biasa, tak luput dari keliru dan kesalahan, karena sudah berabad-abad yang kita pelajari. Kiranya demikian untuk sebagian wawasan dan pandangan jauh ke depan, bahwa sejarah itu memang penting, jangan sampai ditinggalkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.